Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Hati Sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam habis bekerja keras cuy. Wis, bekerja keras ngapain Kaisam? Majikan Kaisam mau datang dari London. Jadi serumah ini Kaisam bersihin. Saking semangatnya baju baru aja kena biu pasoy lagi. Tanda-tanda pekerja keras cuy. Sekalian lagi pada ngapain? Kaisam lagi santai. Jadi Kaisam santai itu inget mama tua kaplak itu kan. Kaisam kemana ya? Gibah Kaisam, gibah. Ya boy. Aduh, ini juga baru aja ya semalam itu. Ada yang nanya, Kaisam, ada teman saya yang kerjanya di agensi katanya. Mungkin ini pembantu agensi kali ya. Kaisam yakin semua agensi di Hong Kong itu bagus-bagus kok. Ya, eh, mematuhi peraturan yang ada di labor pastinya. Nah, ini oknum paling ya yang suka memperjualbelikan job ya. Nah, buat kalian hati-hati nih ya. Jangan ditawarin kayak Ibu Martini aja. Overstay itu karena apa? Karena dia dulu beli job cuy ternyata. Aduh, Ibu Martini. Nah, ini Ibu Martini ini sebagai contoh ya. Tuh ada di rumah sakit, overstay. Gak punya duit lagi. Ya, jadi buat kalian jangan mau aja ditipu-tipu teman kita. Udah sini kamu bayar 40.000, saya kasih job, visa domestic helper. Gak apa-apa, nanti saya carikan calon majikan kamu, pura-pura. Nanti kamu boleh tuh kerjanya goreng-goreng, jualan, ngisi makanan di toko Indonesia. Toko Indonesia juga hati-hati ya, dalam menerima makanan tuh dilihat-lihat gitu. Jangan-jangan kalian membuka lapangan kerja untuk pekerjaan ilegal seperti ini lagi. Jadi kontrak kerjanya domestic helper gitu kan masih bisa berkeliaran di Hong Kong dengan apa? Dengan job palsu. Nah ini banyak ini di Hong Kong ya. Coba kira-kira siapa yang beli job? Saya Kaisam ditipu, ditipu job. Astagfirullahaladzim. Oke nih, jadi nih artikel media lokal ya cuy ya di luar sana nih ketangkep. Ini ada domestic helper ya, mantan pembantu katanya cuy di berita itu. Tapi tidak disebutkan ini Indonesia, Filipina atau mana gitu cuy. Yang penting ini domestic helper dan mantan pembantu. Otomatis kalau misalkan mantan CC ini berarti dia ini antara overstay dan paperan ya. Nah, di berita ini pemegang keimigrasian, artinya dia pencari suaka, yaitu paperan, anak paperan. Anak paperan umur 53 tahun, ya, perempuan, ini ditangkap oleh imigrasi dan disel prodeo 10 bulan. Kenapa Kaisam? Nah, imigrasi mengendus cuy, adanya kontrak kerja palsu, di mana si mbak ini ya, yang umur 53 tahun ini, dia mencarikan 2 calon majikan palsu, di mana orang lokal Hong Kong yang diiming-imingi sejumlah uang ya. Jadi buat kalian yang beli kerja kayak gini 40.000 itu untuk nyogok tuh orang Hong Kong yang nggak punya duit pastinya. Orang Hong Kong yang nggak punya duit mau aja disogok kayak gini. Tapi kalau misalkan kayak majikan kita gitu yang punya banyak duit, ya mana mau kayak gini, ya kan? Mendingan apa namanya ngejeng asli gitu dari agensinya. Nah ini orang-orang Hong Kong yang nggak punya duit nih, yang mau disuap oleh CC loh, maksudnya ex CC gitu tuh kan, ya Kaisam jadi batuk. Maaf, iklan ya. Jadi apa namanya? Bentar cuy, barangkali kapi selek itu ya Kaisam. Coba didengar dulu. Oke, aman. Jadi si mbaknya ini ya umur 53 tahun, jadi dia cari 2 calon majikan. Nah, dikasihlah ke CC yang sebenarnya dia sudah melewati masa overstay cuy. Overstay berapa gitu cuy, untuk diproseskan kontrak kerja palsu. Nah, karena kontrak kerja palsu otomatis pekerjaannya juga tidak ada, cuma pura-pura aja nih catatan kalau misalkan dia ini jaga ini gitu, jaga ini. Terus dengan melampirkan pendapatan palsu, semuanya palsu, kontrak kerjanya juga palsu, ya kan? Akhirnya cuy, dienduslah nih ketahuan tuh saat pengajuan visa domestic helpernya. Jadi si 2 CC ini mau dipekerjakan dengan kerjaan palsu. Tapi gimana caranya si 2 CC ini mendapatkan visa domestic helper cuy? Yaitu tadi membeli majikan. Ya nggak tahu ya berapa, tapi pasaran di luar sana tuh katanya 40.000 cuy.
Waduh, jangan dicontoh ya. Apakah ini ilegal, Kaisam? Tapi kan itu visanya turun sama imigrasi. Tapi imigrasi ini udah mengendus kalau misalkan setelah diselusuri, kan kalian itu pengajuan visa itu ada yang namanya investigasi ya, tentang rekod kalian, tentang rekod majikan, pendapatan majikan, bener nggak rumahnya di situ, survei. Kadang majikan yang apa namanya, punya duit banyak gitu, ngajuinnya rumah rumah pemerintah aja kecium sama imigrasi. Nah ini nih, masa imigrasi mau dibego-begoin teman kita yang mantan domestic helper gitu kan, yang 53 yang otaknya sepantat-pantat gitu kan. Ini teman kita saking pinternya gitu kan, imigrasi sampai ditipu gini kan. Demi apa? Demi cuan. Hei, memang cuy kalau di Hong Kong nih sekarang tuh orang pada serakah-serakah gitu cuy. Kenapa ya cuy ya? Karena saking banyaknya anak-anak dajjal apa ya? Astagfirullahaladzim kayak Tizam. Masya Allah ya. Salah, subhanallah ya sadar mak, mak. Jadi akhirnya cuy, ketangkaplah nih 53 tahun. Ya puas sih kayak Tisam ya. Jadi di sel Prodeo 10 bulan. Nah, mbaknya tuh kayak Tisam yang cari pekerjaan kayak gitu di sel nggak? Di sel. Karena tuduhan konspirasi menipu imigrasi ya cuy. 4 bulan tuh si cecenya tuh 2 orang tuh ketangkap. Nah, termasuk majikan palasunya juga di sel Prodeo. Jadi mereka ini 5 orang nih diringkus semuanya. Nah, Kaisang kalau kayak gitu paperan terus dia melakukan pelanggaran kayak gitu, terus dia dibebasin lagi nggak? Ya enggak lah, deportasi lah kalau dia orang Indonesia dikembalikan ke Indonesia, kalau dia orang Filipina dikembalikan orang Filipina gitu kan. Ya semakin banyak sih ya kayak gini ya di luar sana, kalau bisa sih diringkus aja semuanya. Kira-kira ini teman kalian bukan sih yang ketangkep ini? Nah ini ya, jadi imigrasi tuh udah tahu cuy tentang job-job palsu kayak gini. Jadi kalian tuh jangan mau-mau aja ya ditawarin, "Udah sini beli job 40.000 deh sama saya." Ya diprosesin kaliannya ditangkap 4 bulan, puas. Udah bayar 40.000 Hong Kong dollar, 80 juta ya kan. Terus kalian di sel Prodeo 4 bulan, puas. Maksud kayak di Sam ya? Memang ya cuy, imigrasi itu sekarang kalau misalkan kalian tidak finish kontrak, kalian wajib menunggu visa di luar Hong Kong. Berarti boleh di Makau, Kak Isam. Ya tergantung agensi kalian, nge-backup atau enggak. Kenapa kayak Tisam? Karena saat kalian tunggu visa di Makau, ada beberapa kemungkinan di mana imigrasi itu akan memberikan visa kalau kalian sudah kembali ke negara asalmu. Contoh, kalian sudah nih tunggu visa di Makau, tiba-tiba imigrasi nih kirim surat ke agenmu. Ada nggak nih yang nama ini udah pulang ke Indonesia dulu? Nah, maksa dong imigrasi minta bukti tuh COP imigrasi Indonesia. Ya maksa dong kalian yang ada di Makau harus pulang dulu ke Indonesia untuk mendapatkan COP Indonesia gitu. Karena sebagai bukti kalau kalian memang tunggu visa di Indonesia. Itu sih lebih ke situnya ya cuy ya. Kalau misalkan agen kalian mau mengusahakan tiket pesawat gitu nantinya ya silahkan aja boleh. Tapi kalau misalkan kalian punya duit sendiri ya boleh, cuma resikonya kalau tunggu di Mako itu seperti itu ya. Jadi lebih baik kalau kalian terminate-nya belum 2 kali dalam 1 tahun, kayak sarankan selama kalian tidak tersandung criminal case, jadi kalian tuh nggak usah takut, visa kalian tuh pasti akan turun. Ya proses apa namanya normal visa itu 6 minggu ya, ada yang 2 minggu juga, tapi normal itu 6 minggu ya. Jadi kalian baru 4 minggu udah nanya, "Visa saya kok nggak turun-turun, apa karena kasus bank?" Ya kan? Tenang aja nanti juga turun kalau misalkan kalian nggak ada rekod ketangkep jualan atau apa ya. Jadi percaya diri aja untuk pulang ke Indonesia tunggu visa. Ya nanti visa baru turun, kalian usahakan mendapatkan rekor finish. Karena jangan sampai di-terminate lagi. Kalau kalian sudah 2 kali di-terminate, itu biasanya agent tuh pada males nyariin majikan. Bukan nggak bisa turun ya, males karena nanti agentnya tuh harus kirim surat gitu. Apa namanya, laporan kamu rekodnya. Itu bikin agent tuh males gitu cuy. Ya, jadi usahakan kalau kalian sudah di-terminate sekali, maksimalkan untuk finish kontrak supaya rekodnya bagus ya. Nah itu saran kait Sam, nah itu cuy berita yang di luar ya. Anak-anak paperan ini sudah semakin jauh melangkah. Oke nanti malam kita bahas tentang ini apa namanya, sulam bibir dulu nih. Kita bongkar-bongkar sedikit-sedikit nih, oknum-oknum yang melampaui batas. Nanti habis sulam bibir kita bahas tentang, gigi, wis. Gigi yang pasang behel-behel, itu konsumennya ternyata banyak banget, kalian tuh mau aja dibodoh-bodohi gitu ya. Aduh, mama tua kaplak nih, udah waktunya generasi 1, 2, 3 ini melek.
dan otaknya terbuka, jangan mau dibodoh-bodohin ya. Oke, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.